Belum pernah Pak saya melihat seorang ketua RT bisa begitu berkuasanya mengalahkan seorang presiden dan tidak ditangkap pula Pak Paul gitu. Artinya pimpinan tertinggi di Republik ini tidak dihormati oleh seorang ketua RT. Mereka berani melanggar itu gitu. Apa ini? Ini harus ditangkap, nggak cukup dengan materai 10.000. Harus ada contoh barang satu, pelanggaran kebebasan beragama, pelanggaran dan penistaan terhadap agama lain, terutama agama minoritas, harus ditangkap Pak. Nggak bisa tidak bisa dibilang dengan FKUB meredam itu dengan mengatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Itu sebenarnya FKUB itu kan ditujukan untuk ini meredam komplainnya minoritas. Iya, itu mah cuma retorika doang. Iya, ini yang tulisan yang Pak Paul tampilkan ini. Jadi ini alat penindasan sebenarnya Pak FKUB ini. Bukan alat untuk memberikan solusi, bukan perangkat untuk memberikan solusi, tetapi perangkat untuk menindas minoritas. Kejadian ini selalu terjadi, satu menyambung satu daerah, terus berlanjut. Kesatu ini pendetanya ini harus melawan Pak. Pendeta Indonesia ini banji-banji semua, terima duit enak. Gak ada yang berani melawan. Itu kalau menurut saya, itu orang udah masukin rumah lu gak melawan. Anak-anak lu ini harus dilindungi dong. Sebelum jalan ke mimbar, salah satu jemaat harus nyetop. Ini orang gak boleh jalan sampai ke mimbar. Ya, jemaat diem aja pada oon semua. Gak ada yang bergerak jemaat. Ini apa, roh-roh ketakutannya harus dibasmi. Ya kan? Jadi, kita melawan harus secara hikmat. Artinya gimana? Begitu dia masuk, kita stopkan. Kita nggak pukulin. Kita tanya, kamu mau nyetop kebaktian ini, mana surat kuasanya? Ya, kalau di Amerika kan ada ini apa namanya, surat dari pengadilan untuk, ini ada search warrant. Sebelum masuk rumah kita kan dia ada surat dari hakim. Kita tanya dia, mana ini ada surat dari bupati, kayak surat dari wali kota, surat dari gubernur untuk menutup tempat ini. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan, berarti kamu preman. Nah, kalau udah gitu kita diemin, dia nggak bisa menunjukkan. Jadi kalau dia melawan, kita gebukin, hajar habis. Karni Ilyas, lanjut. Karni Ilyas TV1, TV1 apa? Ya, Pak. Silakan Pak Karni Ilyas dari TV1. Silakan, Pak, lanjut aja Pak, saya takut nanti menimbulkan polemik Pak. Iya. Kalau saya ngomong nanti malah menimbulkan polemik. Saya juga sempat lihat juga ada yang pro dan ada yang polemik yang beredar nanti itu Pak. Pak Karni penutup nanti terakhir. Oh iya Pak penutup ya Pak Karni ya. Lanjut Pak Frasdi Sinaga. Oh, ya, baik Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Paul, Pak Karni, Selamat malam Pak. Teman-teman yang lain, Pak Santi Amir. Saya mungkin ngasih komentar 3 aja Pak. Yang pertama, kalau Pak Paul itu rencana mau bakar-bakar, usul supaya barbeque-nya itu pakai daging bak Pak. Biar minyaknya itu loh besar, bisa biar wangi. Ya. Yang kedua, ya Jokowi kan kemarin itu kan dia hanya suruh hati-hati, tapi ya tidak punya hati. Buktinya SKB-nya itu 2 menteri tidak di-upload. Hati-hati gak punya hati. Iya. Yang ketiga Pak, nah ini yang harusnya ada Pak Beta Maluku ini. Tadi malam itu kan kita bahas itu Pulau Sangihe. Saya lihat tadi itu ada lagi pulau di Maluku yang sudah dilelang, sudah dijual, Kepulauan Widi. Itu yang lucunya itu pelelangannya itu di Amerika loh Pak. Ini mungkin perlu dibahas, diminta supaya Pak Beta Maluku membahasnya di di Zoom ini. Bagaimana itu ceritanya itu? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Paul. Serem kali ya. Itulah Indonesia memang sudah nggak berdaulat lagi. Negara yang tidak berdaulat kok. Gara-gara agama. Ya, tukang pijat dari USA. Oke, giliranku toh. Iya toh. Pijat yang penting-penting. Salam merdeka melawan penjajahan Arab. Anyway, cuman itu tadi data-data banyak yang dilontarkan sama Pak. Ini ya, suara kebenaran. Tapi itu cuma data ya, nggak mungkin didengerin sama mereka.
So pertanyaannya itu what next? Apa yang selanjutnya yang harus kita kerjakan ini? Soalnya ini kejadian ini selalu terjadi, satu menyambung satu daerah terus berlanjut. Kesatu ini pendetanya ini harus melawan, Pak. Pendeta Indonesia ini banji-banji semua, terima duit enak. Gak ada yang berani melawan. Itu kalau menurut saya, itu orang udah masukin rumah lu gak melawan. Anak-anak lu ini harus dilindungi dong. Sebelum jalan ke mimbar, salah satu jemaat harus nyetop. Ini orang gak boleh jalan sampai ke mimbar. Ya, jemaat diam aja pada on semua, nggak ada yang bergerak jemaat. Ini apa? Roh-roh ketakutannya harus dibasmi, ya kan? Jadi kita melawan harus secara hikmat. Artinya gimana? Begitu dia masuk, kita stopkan. Kita nggak pukulin. Kita tanya, kamu mau nyetop kebaktian ini? Mana surat kuasanya? Ya kalau di Amerika kan ada ini apa namanya surat dari pengadilan untuk ini ada search warrant. Sebelum masuk rumah kita kan dia ada surat dari hakim. Kita tanya dia mana ini ada surat dari bupati, kayak surat dari wali kota, surat dari gubernur untuk menutup tempat ini. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan berarti kamu preman. Nah kalau udah gitu kita diamin, dia nggak bisa menunjukkan. Jadi kalau dia melawan kita gebukin, hajar habis. Nggak peduli deh orang di luar apa kita nggak peduli. Itu loh Pak. Nah contoh soalnya udah ada. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kenapa GAM itu bisa kedengar? Soalnya mereka berani berontak, mereka berani angkat senjata. Ya kan? Itu senjata-senjata dimasukin untuk apa? Untuk pembelaan diri mereka. Jadi we have the right to defend ourselves. Kamu punya hak untuk defend yourself. Ya kan? Jadi jangan gini digebukin, diam aja. Oh iya kasih Tuhan melindungi. Ada bullshit semua. Gereja dibakar. Oh Tuhan ampuni mereka. Oh, tapi gereja udah kebakar. Ya kan? Jadi saya bilang harus defend yourself, harus angkat senjata. Memang sementara ini senjata api nggak boleh Indonesia ya. Tapi seperti contoh soal di Filipina, kenapa pemerintah malah takut sama si Abu Sayyaf? Kenapa? Senjata mereka itu lebih lengkap dari tentara Filipina. Nah, kenapa kita ini nggak ada pergerakan yang angkat senjata, membela diri? Ya, kalau kita nggak ada senjata, ya pakai ada senjata secukupnya. Di gereja itu sediain kayak pentung, kayak samurai, kayak apa senjata yang halal, pedang kayak baseball bat atau apa itu airsoft gun atau paintball gun, ya untuk kita defend ourselves aja, untuk melawan orang-orang yang gila gini. Kalau tiap kali dimasukin kita diam aja, ya kita mati konyol. Ya, teori-teori udah banyak, udah pemerintah sudah Jokowi ini mulancau nggak bisa apa, Maruf Amin itu jalan aja udah untung masih bisa jalan. Ya kan, orang udah jalan aja gak bisa, ya kan, pakai sarung, masa ke istana kerja pakai sarung, pakai kopiah, menggambarkan negara Indonesia, model apa Pak? Ya? Enggak, supaya kalau titiknya berdiri ngeliat cewek. Bukan, itu kena sit Pak, makanya pakai sarung Pak. Oh, pakai kena sit cewek. Aduh. Terus tadi Pak suara kebenaran nyinggung Singapura. Aduh, Singapura jangan dibandingin Pak. Singapura itu kota negara kecil, nggak ada hasil bumi, tapi ada hasil ini apa manusianya ya yang dia ekspor. Jangan Singapura kegedean. Kita bandingkan tadi udah singgung ya Vietnam. Vietnam itu habis perang Vietnam itu kan hancur lebur. Sekarang di Amerika ini ada mobil listrik. Vietnam. Mobil listrik mereknya Winfast. WINFAST, Winfast, buatan Vietnam, bisa nembus pasaran Amerika. Edan Vietnam ini ya. Gila nggak itu Pak? Ya kan, gila. Lu kalau ke sini ke daerah saya nih Silicon Valley, saya tunjukin orang-orang Vietnam ini naiknya Ferrari, Porsche, Lamborghini. Ini orang-orang hebat semua. Negaranya ini udah mulai Vietnam ini. Sekarang kan pabrik-pabrik dari China itu pada keluar, masuknya kemana? Ke Vietnam, pabrik sepatu. Kalau nggak percaya, yuk kalau beli sepatu Nike, Adidas, lihat tuh, flip it. Made in Vietnam, nggak ada sekarang made in China. Jadi Vietnam ini maju sekali. Kenapa? Karena mereka tidak dijajah Arab. Iya kan? Mereka mau maju. Tapi semua. Adidas yang di Belanda made in Indonesia loh Pak. Kemarin anak saya beli Adidas, tak lihat made in Indonesia, Balaraja. Indonesia udah keluar Pak. Di Indonesia udah keluar. Oh, udah keluar, jadi mungkin kloter terakhir kali ya. No, soalnya my brother-in-law ya, suami Taci saya, dia yang ngerjain itu bordelnya itu loh, logonya.
Udah Terakhir tutup kan di pabrik. Balaraja itu saya tahu kan, terus keluar kan tahun 2000 berapa itu ya, 2008 apa 2010 ya. Semua bisnis sepatu di Indonesia tutup, pindah ke Kamboja, pindah ke Vietnam, pindah ke Myanmar. Soalnya mereka ini orang haus akan akan uang, mereka kerjanya keras. Indonesia katanya di Indonesia pabrik sepatu Nike itu posting, bentar-bentar demo, benar-benar demo labor demo, bentar-bentar Jumatan mesti libur 2 jam sembahyang. Repot, akhirnya mereka cabut semua. Nah itu aja. Jadi langkah ke depan nih gimana? Kalau kita nggak kerjaan ini, kita nih selalu dikerjain. Kita harus melawan, defend yourself. Jangan udah mati kutu, suruh bubar, suruh pulang. Lihat tuh yang di Lampung ibu-ibu nangis. Disuruh pulang, yo mulai yo. Ya, wes bubar. Ya seenaknya aja, gila. Ya kan Pak? Jadi, percuma lah. Kita kasih teori-teori ke Jokowi itu ngomong-ngomong aja. Si Yakut ini juga buka suara. Bener. Yakut itu wes cangkemmu kalau sing ngrungokno. Nggak ada yang dengerin kamu deh, percuma. Nggak ada yang denger, nggak ada yang berani. Orang-orang Yakut ini ngomong apapun nggak didengar, anak buahnya pada nggak takut kok. Iya, jadi maksud saya kita data-data udah banyak, kejadian udah banyak. Sekarang problemnya itu what's next? Apa yang bisa kita bantu? Kalau kita beri pengajaran ini pendeta-pendeta ini untuk melawan, lindungi itu kamu, gembala-gembalamu itu, gembala lindungi kamu domba-dombamu itu. Jangan per 20-an tok. Duit tok ay. Aduh, pusing deh. Udah deh Pak Paul, saya lagi pusing. Ya, mijit lagi Pak. Thank you. Raja Uti. Shalom Pak Paul. Shalom. Oh, ini asli. Asli. Biar lagi. Oke, jadi begini Pak, ini kita sekarang ini saya mengingatkan kembali, mungkin sudah tahu kisah ini ya, bahwa kita 17 Agustus 1945 diproklamasikan sebagai suatu bangsa Indonesia. Ada suatu cerita tanggal 17 pada sore harinya itu Bung Hatta dipanggil oleh Shigetada Nishijima, ini seorang Jepang, wakil ataupun penerjemah daripada Laksamana Maeda. Dipanggillah Bung Hatta, katanya ada masalah yang penting untuk dibicarakan. Ada seorang pegawai angkatan laut ataupun ofisir angkatan laut yang mau bertemu dengan Hatta dan beberapa anggota PKI. Nah, kita tahu bahwa ketika Jepang menduduki Indonesia, menduduki Nusantara ini pada waktu itu, ternyata dibagi dua Pak. Jadi Jawa dan Sumatera itu dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan dan bagian timur itu dikuasai oleh Angkatan Lautnya Jepang. Nah, ternyata pada waktu itu di awal-awal ya, tanggal 18 itu kan sidang pertama PPKI. Itu 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah meresahkan para pemangku-pemangku dan pimpinan-pimpinan daerah, termasuk pejabat-pejabat di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan ya Ambon, dan NTT dan Indonesia Timur yang lain. Mereka mengatakan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya memang betul itu tidak mengikat masyarakat Kristen dan Katolik, tetapi ini di kemudian hari akan menimbulkan diskriminasi. Itu sudah diingatkan oleh pimpinan Angkatan Laut Jepang itu ketika bertemu dengan Bung Hatta. Nah, kemudian Bung Hatta membicarakan ini dengan 5 orang anggota PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Haji Wahid Hasim, Usman Singodimedjo, dan Teuku Hasan. Jadi mereka berlima membahas itu. Nah, akhirnya mereka memutuskan supaya Indonesia Timur mau bergabung dengan Republik Indonesia yang baru akan mau dibentuk. Ini belum dibentuk ya, baru mau akan dibentuk ini. Maka dicabutlah 7 kata itu, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya jangankan kita sekarang ya, orang Jepang yang menduduki Indonesia pada waktu itu sudah melihat potensi ini. Artinya ketika ini diskriminasi ini tidak bisa diatasi, ya udah bubar. Lebih baik negara-negara daerah-daerah yang minoritas agama lainnya berdiri sendiri sebagai suatu negara gitu. Lebih baik pisahlah kalau seperti ini ya. Silahkan kalau mau berkhilafah ria, tetapi kami pisah gitu, keluar dari wilayah Republik. Nah, itu juga sudah diantisipasi oleh orang Jepang pada waktu itu.
Nah, keputusan arifnya Bung Hatta untuk menarik itu ya berbuah, akhirnya jadilah seperti negara Indonesia yang sekarang kita lihat ini. Jadi hati-hati loh, para elit politik, para oligarki, jangan main-main dengan isu ini. Bisa aja daerah-daerah memisahkan diri suatu waktu nanti gitu. Nah, yang kedua, belum pernah Pak saya melihat seorang ketua RT bisa begitu berkuasanya mengalahkan seorang presiden dan tidak ditangkap pula Pak Paul gitu. Artinya pimpinan tertinggi di Republik ini tidak dihormati oleh seorang ketua RT. Mereka berani melanggar itu gitu. Apa ini? Ini harus ditangkap, nggak cukup dengan materai 10.000. Harus ada contoh barang satu, anggaran kebebasan beragama, pelanggaran dan penistaan terhadap agama lain, terutama agama minoritas, harus ditangkap, Pak. Nggak bisa tidak bisa dibilang dengan FKUB meredam itu dengan mengatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Itu sebenarnya FKUB itu kan ditujukan untuk ini meredam komplainnya minoritas. Iya, itu mah cuma retorika doang. Iya, ini yang tulisan yang Pak Paul tampilkan ini. Jadi ini alat penindasan sebenarnya Pak FKUB ini. Bukan alat untuk memberikan solusi, bukan perangkat untuk memberikan solusi, tetapi perangkat untuk menindas minoritas. Itulah tujuannya FKUB ini. Jadi memang ya ada beberapa catatan-catatan yang harus diperhatikan. Artinya ini api dalam sekam Pak. Jadi artinya apa yang diperkirakan oleh pimpinan Angkatan Laut Jepang pada waktu itu bisa terjadi. Jadi bukan mustahil Papua itu akan memisahkan diri dan itu akan disusul oleh daerah-daerah yang lain, Pak. Coba-coba aja. Kalau mau bikin negara khilafah. Nah, begitu. Jadi ini nggak bisa dibuat main-main. Sudah waktunya kita menyuarakan suara karena ini negara bukan negara nation yang satu etnis dan satu bahasa yang sama. Ini negara konsensus, Pak Paul gitu. Negara yang berdasarkan kontrak sosial, berdasarkan kesepakatan. Ketika kesepakatan itu dilanggar, ya bubar. Itu harus disadari. Nah, jadi kita lihatlah bagaimana ini ya ke depannya ini. Kalau memang aparat kepolisian tidak menindak itu si pelaku, ya berarti tidak ada keadilan hukum, tidak ada keadilan sosial di bidang hukum. Itu kira-kira Pak, nanti kita lanjut lagi diskusinya. Silahkan yang lain mungkin mau menyambung. Terima kasih Pak Paul. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.